Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antardes, peserta PPG Angkatan 1, di mana saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang masalah. Mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah. Setelah saya mengadakan observasi di kelas 7, saya melihat bahwa kebiasaan yang digunakan guru mata pelajaran PAI untuk menyampaikan materi adalah dengan menggunakan metode ceramah, kemudian siswa disuruh mengerjakan LKS, lembar kerja siswa. Demikian juga dengan guru yang hanya mengejar waktu, mengingat harus mengajarkan materi yang cukup banyak, tetapi dengan jam pelajaran yang disediakan cukup singkat, tanpa mempedulikan peserta didiknya paham atau tidak. Sehingga hal ini membuat peserta didik kurang tertarik mengikuti pelajaran PAI. Permasalahan tersebut mengakibatkan peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Apabila guru mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan umpan balik, siswa cenderung tidak respon. Apabila guru memberikan kesempatan bertanya tentang materi pelajaran, pada umumnya siswa tidak memanfaatkan. Siswa hanya mau menjawab pertanyaan bila ditunjuk, itu pun tidak semua siswa. Hasil belajar siswa masih rendah, sedangkan hasil ini masih di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM sekolah, yaitu sebesar 80, dan persentase ketuntasan belajar hanya 65%. Secara psikologis, jika peserta didik kurang atau bahkan tidak tertarik dengan strategi yang digunakan oleh guru, maka dengan sendirinya peserta didik akan berikan umpan balik yang tidak mendukung dalam proses pembelajaran. Indikasinya timbul rasa tidak simpatik siswa terhadap pendidik dengan materi-materi, dan lama-kelamaan akan timbul sikap acuh tak acuh siswa dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Salah satu faktor lain yang menyebabkan peserta didik tidak semangat mengikuti kegiatan belajar mengajar adalah karena peserta didik tidak menguasai materi, sebab dia tidak menyukai pelajaran PAI. Oleh karena itu, di sini peneliti menawarkan sebuah metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran inquiry. Menurut Mulyasa, metode inquiry ini adalah metode yang mampu mengiring siswa menemukan sendiri atau mengalami proses mental. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Jadi metode inquiry adalah metode yang mengajar, yang mengiringi siswa belajar sendiri dengan mengembangkan kekreatifan dalam pemecahan masalah melalui bimbingan guru. Metode inquiry merupakan metode yang mengharapkan siswa aktif menemukan pemecahan masalah dalam pembelajaran, bukan sekedar menerimanya saja dari seorang guru atau dari sebuah buku. Hal ini sejalan dengan pendapat Geek dan kawan-kawan. Metode inquiry dapat ditandai adanya keaktifan siswa dalam memperoleh keterampilan intelektual, sikap, dan keterampilan psikomotorik. Alur metode ini yaitu setelah guru menyampaikan materi pelajaran, guru menyuruh siswa untuk menuliskan hal yang sudah dipahami dari materi tersebut, dan juga menuliskan hal apa yang belum dipahami dari materi tersebut. Kemudian didiskusikan dengan temannya dan disampaikan pada forum kelas. Apabila dari seluruh siswa ada yang tidak dapat menjelaskan, maka guru yang menjelaskan.
Secara tidak langsung, kegiatan itu dapat melatih peserta didik untuk belajar mengingat kembali materi yang disampaikan seorang guru. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan melakukan suatu penelitian tindakan kelas tentang penggunaan metode inquiry untuk meningkatkan hasil belajar PAI siswa di kelas 7 UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian tindakan kelas ini adalah bagaimana rancangan pembelajaran PAI dengan menggunakan metode inquiry di kelas 7 UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan. 2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI dengan menggunakan metode inquiry di kelas 7 UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar PAI dengan menggunakan metode inquiry di kelas 7 UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mendeskripsikan rancangan pembelajaran PAI dengan menggunakan metode inquiry di kelas 7 UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan. Yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran PAI dengan menggunakan metode inquiry di kelas 7 UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil belajar siswa pada pembelajaran PAI dengan menggunakan metode inquiry di kelas 7 UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara praktis bermanfaat untuk bagi peneliti menambah wawasan peneliti dalam mengetahui penggunaan metode inquiry. Bagi guru untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan metode inquiry pada pembelajaran PAI di SMP. Bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PAI di kelas 7 UPT SMP Negeri 03 Solok Selatan. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian. Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau action research dengan menggunakan pendekatan kualitatif di bidang pendidikan dan pengajaran PAI. Kemudian alur penelitiannya, penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan menggunakan model siklus yang dikembangkan oleh Kemis. Model siklus ini mempunyai 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan 2 siklus, yaitu siklus pertama dan kedua. Satu siklus berisi 4 komponen. Setiap siklus diadakan 2 kali pertemuan. Dan pada akhir siklus dilakukan tes hasil belajar. Pada setiap pertemuan dilakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses belajar mengajar. Setelah akhir setiap siklus dilakukan tes hasil belajar. Demikianlah penampilan proposal ketika saya. Salah dan janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.